Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita berupaya, berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena secara hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntut untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya harus beribadah kepadaku. Tujuan daripada ibadah kita ternyata supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik hidup di alam dunia maupun di akhirat. Kalau kita pengen bahagia, jangan mencari
kedudukan yang tinggi, karena dengan kedudukan tidak tentu bahagia dunia dan akhirat. Dan jangan kita mencari kebahagiaan dengan popularitas, pengen tenar. Apakah dengan popularitas tersebut bisa menjamin hidup bahagia dan di akhirat? Belum tentu. Dan jangan coba-coba kita mencari kebahagiaan dalam dunia, karena dalam dunia juga belum tentu membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Coba kita lihat ke belakang. Gara-gara pengen popularitas yang hebat, pengen jabatan yang tinggi, ternyata dengan jabatan yang tinggi malah menjadikan dia celaka dunia dan akhirat, bahkan menjadikan kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat 3 golongan yang oleh Allah diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, karena dia mencari kebahagiaan dalam popularitas termasuk jabatan yang tinggi, yaitu kelompok Fir'aun. Sampai-sampai Fir'aun karena jabatannya tertinggi, dia merasa lebih hebat dan mengaku bahwa Tuhan hanya dia. Karena dia mengaku sebagai Tuhan, seluruh aturan di waktu itu harus mengikuti terhadap dia. Walaupun masyarakatnya, pendapat masyarakatnya tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan keinginan, tetapi karena ini kehendak seorang raja yang mempunyai jabatan yang tertinggi dan harta yang melimpah, walaupun gambarannya, contohnya kertas itu adalah putih, apabila kata si Fir'aun harus dikatakan hijau, maka penduduknya atau masyarakatnya harus mengatakan kertas itu adalah hijau. Dengan itu bahagia? Tidak. Yang kedua diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, karena ilmunya yang tinggi. Dengan ilmu yang hebat dia tidak tentu masuk surga, tidak tentu bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan karena sombong dengan ilmunya, dia masuk neraka. Masih di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu si Haman. Si Haman itu adalah orang yang hebat, apapun ilmu dia miliki, ternyata yang lain tidak punya, dia mampu. Jangankan yang diajarkan, yang belum diajarkan dia sudah bisa. Karena merasa sombong dengan ilmunya, maka dengan kesombongan itulah menjerumuskan dia terhadap nerakanya Allah. 2. Yang ketiga, ada orang yang mencari kebahagiaan itu dengan dunia. Karena dengan dunia, harta yang melimpah, banyak orang yang menghormat. Apakah dijamin bahagia di dunia dan di akhirat? Tidak. Contohnya si Qarun. Qarun mempunyai harta yang melimpah, tetapi dipinta oleh Allah untuk kemajuan agama, tidak mampu, tidak mau memberikan. Kenapa? Karena yang dikejar oleh si Qarun adalah kebahagiaan dunia. Apabila diberikan, dia takut miskin. Dengan kesombongan dengan hartanya, dia maka masuk neraka. Apakah ada di zaman Rasulullah SAW, umat Rasulullah? Ternyata ada, yaitu kelompok Sa'labah. Di mana Sa'labah asalnya dia termasuk orang yang miskin, paling miskin di waktu itu. Dia taat terhadap Allah dan Rasulnya, dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena dia termasuk orang yang miskin, menutupi auratnya juga di waktu sholat gantian dengan istrinya. Akhirnya dia datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, cobalah engkau berdoa kepada Allah supaya aku diberi harta." Tidak boleh Sa'labah. Balik lagi Sa'labah sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memohonkan doa kepada Allah supaya Salabah diberi harta, karena tujuannya pengen kebahagiaan melalui harta. Ternyata Salabah bukan bahagia, malah celaka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi kebahagiaan seseorang itu bukan ditinjau dari segi jabatannya yang tinggi, bukan ditinjau dari segi ilmunya yang luar biasa, bukan ditinjau dari segi dunianya yang melimpah, bukan. Ternyata hanya ketakwaan, ketaatan, ketundukan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ingat, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada dua golongan yang tidak doanya nyampai kepada Allah dan seluruh amal-amalnya ditolak oleh Allah dan dia tidak akan masuk surga. Siapakah dua golongan itu? Kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 40. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah memakai dengan kalimat inna, artinya anak dan ina itu litaukid, untuk menguatkan sesuatu. Artinya benar-benar orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana kamu mendustakan ayat Allah? Sebagai contoh, si Salabah diuji oleh Allah, ya Allah, berilah aku harta. Di mana aku mempunyai harta yang melimpah, maka aku akan rajin ibadah. Baru saja diuji dengan harta, sedikit demi sedikit dia meninggalkan berjamaah beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhirnya dia dipinta oleh Kanjeng Rasulullah sebagian hartanya yang dia miliki. Melalui petugas Rasulullah, para sahabat, dia tidak rela untuk menyerahkan hartanya. Itu termasuk kadzabu bi ayatina. Mengaku kita sebagai umat Islam tetapi tidak mau menerima aturan Islam, diperintah oleh Islam dan dilarang oleh Islam, itu termasuk kadzabu bi ayatina. Ingat, wastakbaru anha. Yang kedua, orang yang merasa sombong. Dalam tafsir Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, yang termasuk kadzabu bi ayatina dan wastakbaru anha, terutama wastakbaru anha, sombong itu, oleh para ulama termasuk tafsirnya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa sombong terbagi dua golongan. Yang pertama gomtunas, yang kedua batorul haq. Apa itu gomtunas? Bahwa diri lebih hebat dibanding orang lain, bahwa diri sendiri ini dibanding orang lain ternyata lebih hebat dibanding yang lain. Punya rasa seperti itu, hati-hati. Yang kedua batorul haq, menolak hak. Apa itu hak? Datangnya dari Allah, yaitu aturan Allah. Bisa jadi gara-gara gomtunas, merasa sombong dengan yang lain, akhirnya datang keterangan dari seseorang yang rendah, dari seseorang yang miskin, dari seseorang yang ilmunya sedikit menurut pribadinya. Datanglah menyampaikan aturan. Bagaimana gara-gara gomtunas akhirnya jadi batorul haq, menolak terhadap kebenaran. Bagaimana resikonya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan merasa sombong? La tufattahu lahum abwabus sama. Menurut tafsir Yusuf Al-Qaradawi, la tufattahu lahum abwabus sama, seluruh doa-doanya tidak nyampe terhadap Allah dan seluruh amal-amalnya, amal kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati dengan kadzabu, mendusta, berdusta dan merasa sombong. Yang paling fatal adalah wala yadkhulunal jannah,
orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasa sombong dengan manusia atau menolak terhadap kebenaran, wala yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Bisa orang yang mendustakan agama, bisa orang yang sombong masuk surga apabila seekor unta masuk terhadap lubang jarum. Artinya mustahil. Wa kadzalika najzil mujrimin. Itulah kami membalas bagi orang-orang yang berbuat ulah di alam dunianya. Bagaimana kembali ke akhirat? Apakah bahagia? Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim gawas. Karena dia mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya terhadap Allah dan Rasulnya, dan merasa sombong terhadap sesama, dan menolak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum min jahannam mihadu, dia disediakan tikar dari api neraka, wa min fawqihim gawas, dan diberikan selimut dari api neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Wa kadzalika nadziz zalimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi kebahagiaan hidup di alam dunia dan di akhirat harus kita yakini, ternyata hanya iman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Maidah dan menjanjikan, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, amal kebaikan, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hambanya dalamnya, amin ya rabbal alamin, sehingga mendapatkan kelompok orang-orang yang muttaqin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ذكرا يهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة.